Oke, perkenalkan, nama saya Mawang di acara Doang, Dongeng Mawang. Oke, gak usah tepuk tangan, gak usah tepuk tangan. Oke, ini acara mendak-dak ya, acara Doang, ini acara Dongeng Mawang. Saya cuma pengen bercerita, berdongeng apa yang ada di pikiran saya dan apa yang ada di imajinasi saya. Saya cuma pengen bercerita apapun yang ada di peristiwa-peristiwa kehidupan atau apapun peristiwa-peristiwa imajinasi. Mungkin kalian pengen nanti request atau sarannya seperti apa. Ini karena baru pertama juga, saya cuma bacot ya, ngedongeng aja, baceprot mau kayak gimana. Ini semoga ada aja yang mendengarkan gitu. Nah, kali ini saya pengen bercerita tentang, pertama ini tentang misteri horor. Nanti ada musik horornya ya. Ini pasti diedit. Nah, di sini udah ada ya. Di sini ada pasti udah editornya ada ya. Nanti editornya saya sendiri ya. Mantap. Pokoknya saya pengen bercerita. Ya udah tadi dijelaskan. Tadi cerita misteri yang episode pertama sekarang. Oke, udah mulai horor musiknya. Jadi gini, saya mau bercerita tentang kisah ketika saya dan teman-teman saya juga naik ke gunung ya, di sekitaran Jawa Barat. Gunungnya di Jawa Barat. Oh ya, ini perkenalkan dulu ya, ini saya ada di saung ya, saung Smackdown ya namanya. Ini saung di lantai 3 rumah saya. Dan baru bulan kemarin saya bikin dengan alat seadanya. Gitu, sombong aja dulu ya, nggak apa-apa. Sebelum ada harus ada ritual terlebih dahulu ketika membuat cerita-cerita misteri. Apa yang nanti saya akan ceritakan, saya tidak tahu mau seperti apa. Nanti sengalirnya aja ceritanya. Pokoknya dengerin dulu aja ya. Kalian pengen tahu ceritanya, dengerin sampai tamat. Anjing gandeng pisan eta motor. Maaf ya. Gitu, karena rumah saya ada 1 2 3 ini ada deket jalan raya ya. Goblok. Iya, mantap. Iya. Jadi harus ada ritual. Ngerokok dulu biar enjoy. Salah masuk asbak. Mantap. Ya, saya udah menyiapkan ini buku komik Conan ya. Untuk kisah misteri. Bener goblok. Ini kisah misteri. Ini ada komik Conan, detektif Conan. Ini koleksi komik saya juga. Ini Conan. Conan. Ini juga Conan. Sama. Oke, tapi bukan ini yang saya akan bahas ya. Entah mau seperti apa ceritanya, saya tidak tahu mau bercerita apa. Pokoknya kisahnya kisah misteri. Tunggu saja ceritanya seperti apa. Oke, langsung aja. Di sini ada aura-aura yang mungkin ada warna merah, kuning, hijau. Ini abu-abu. Berkumpul semuanya aura-aura yang ada di sini. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur. Itu adalah cara menidurkan hal-hal yang horor ya. Kalau misalkan kamu ketemu hantu atau ketemu apapun, bacakanlah tadi Bismika Allahumma ahya wa amut. Atau ada yang versi panjangnya
Robi kini ada baka yaumatu asu ibaduka bismika Allahumma ahya wa amut. Mantap. Oke, jadi gini tadi intro itu. Musik horor tadi, musik horornya nggak balik ya. Musik horor yang balik. Mantap. Ceritanya saya bersama teman-teman pengen naik ke gunung ya, di daerah Jawa Barat. Saya nggak akan sebutin nama gunungnya gunung apa, takutnya nanti kalian nggak kesana atau seperti apa gitu, karena ini hanya dongeng dan cerita. Saya mau cerita apa saya tidak tahu, pokoknya mau dengerin dulu aja. Pertama kita itu bareng-bareng udah merencanakan pengen naik gunung dari seminggu sebelum kita berangkat. Ada lacur ini namanya Ijal, kita panggil semuanya lacur. Ada Wisnu, ada juga Epul teman saya, dan juga Hendra, dan juga saya gitu ya. Nah, jadi totalnya semuanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ini Wisnu, Lacur, Epul, Hendra, Mawang. Iya 8 bener 8. Jadi 8 ini tinggal 5. Kita bareng-bareng pengen naik gunung yang ada di daerah Jawa Barat. Kita udah nyiapin semuanya dengan perbekalan yang seadanya sebenarnya. Enggak mempersiapkan benar-benar, yang penting kita naik gunung pokoknya di situ kita mikirnya. Yang ngajaknya itu adalah saudara Lacur. Nah, si Lacur ini katanya udah tahu treknya karena dia udah pernah jalan juga ke sana gitu. Nah, pas dia udah ngumpulin teman-teman, pas kita lagi datang dan berkumpul, katanya kita naik motor ke sana bareng-bareng. Nah, pas udah sampai ke tujuannya, ke rumah si Lacur itu, dan kita mulai mau ke anjing gandeng goblok. Maaf ya, ini tidak pakai peredam. Pokoknya mah ini santai aja, dengerin aja. Pokoknya bareng-bareng di sana kita benar-benar udah pengen naik pukul jam 2-an, jam 3-an kita di sana ngobrol-ngobrol dulu. Mulai kita berangkat itu start udah asar ya, jam 3:30 atau jam 4-an di situ. Nah, pas di sana kita taruh motornya di kayak permukiman warga, perkampungan gitu. Sebelum kita naik gunung, kita kayak melewatin dulu sawah-sawah, terus permukiman warga juga, sampai akhirnya kelihatan juga gunung yang mau kita naikin gitu. Nah, sebelum kita menelusuri lembah, sawah, dan juga permukiman, kita berjumpa sama warga setempat di daerah situ gitu. Karena pas ditanya, "Jang, arek kamararana jang ieu wayah kieu." "Arek ka gunung mang cenah." "Meni wayah kieu cenah ka gunungna cenah." Ya emang wayah kieu biasa ka gunung mah, jadi biasanya jam segini gitu, sore-sore gitu. Ya pengennya biasanya kan jam berapa nggak tahu, mungkin orang lain jam berapanya, kita pengennya sore gitu. Nah, di situ kita berangkat bener-bener nyajang kade jang cenah, hati-hati we lamun misalkan ieu mah tong sompral, jangan sembarangan ngomong katanya kayak gitu. Jangan sembarangan ngomong atau kayak gimana. Ya udah, kita berangkat berlima ini. Kita mulai jalan. Pas kita jalan, kita udah sambil bercanda. Saya berlima ini semuanya bercanda sambil di jalan. Karena udah memasuki leuweung, dan ya si Ubin nelpon anjing. Anjing podeuy goblok, aing nyarita naon. Ya nggak apa-apa, ini tadi ada yang nelpon jadi podeuy aing. Jadi pokoknya nanti anjing aing di pohon mikirkeun anak. Nanti
Oh iya, pas tadi jalan kita melusuri bukit kayak gitu, perbukitan, udah ada kayak kebun-kebun di sawah, udah melewati kebun-kebun yang ada di kaki-kaki gunung kayak gitu. Nah, kita benar-benar mau menuju ke sore. Itu itu kita apa ya? Silacur itu kayak seenaknya aja gitu jalan. Ya mungkin dia yang kita percaya karena dia udah tahu jalan katanya. Ya udah kita ngikutin aja Silacur gitu. Kita berempat itu ngikutin arahnya Silacur mau kemana. Nah nggak kerasa itu udah sore, sekitaran mau ke maghrib gitulah. Ya udah mulai mau gelap gitu. Nah pas mau gelap itu ada teman saya si Hendra bilang, "Cur, hari mana apa jalan tuh kayak kita tadi teh anjing asa nepi-nepi." Katanya, "Kamu tahu jalan gak ke Silacur? Dari tadi gak nyampe-nyampe, gimana nih cenah? Lamun sakirana teu apa jalan mah geus we balik we kehead cenah." Emosi biasa. Pas datang kita ya, saya sama Wisnu itu mencairkan suasana gitu, dan kalau si Epul santai aja gitu sambil gagaro kanjut gitu gitu ya. Pokoknya si Epul mah santai juga kan, kita juga sambil bareng-bareng. Nah di situ apal tapi orang ge gitu asana aja di asa beda cenah, kenapa jadi beda gitu si tempatnya kayak gini. Ya udah kita ngikutin aja, orang apal kata si Lacur, ya udah ikutin aja. Pas si Lacur juga bingung tuh, kita juga sempat kebingungan juga gitu, sampai jadi nggak ini mau muncak atau kayak gimana, soalnya si Lacur nggak tahu jalannya, katanya tahu tapi nggak tahu gitu. Nah di sini kita mulai berunding bareng-bareng gitu. Ya udah kita ngecamp aja gitu, bikin camp dulu aja, nanti malam kita lanjutin aja gitu. Buat naik selanjutnya kalau misalkan kita lagi udah tenang gitu, karena mungkin kita semuanya juga lagi emosi gitu. Nah kita ngecamp aja, istirahat, kita bikin perapian, kita makan juga bareng sambil istirahat bentar aja, merem istirahat mata gitu. Pas di situ mulai sambil bercanda, kita bisa cair lagi gitu, ngobrol bareng-bareng kita berlima. Nah langsung kita mungkin ada istirahat 1 jaman kita istirahat sambil ngobrol, nggak kerasa kita mulai go deui berangkat lagi ya, kita beresin pengen ngambil pagi gitu buat muncaknya gitu. Kita mulai muncaknya itu pukul sekitaran jam 9 atau jam 9 kurang lah, jam 8 lebihan, jam segitulah. Kita mulai bergegas, kita ambil beresin tendanya, ransel semuanya, barang-barang masing-masing kita beresin semuanya. Nah mulai kita muncak lagi tuh di situ, dan terjadi kedua kalinya si Lacur nggak tahu jalan, benar-benar dia blank, udah nggak tahu jalan. Yang asalnya si Hendra itu marah-marah, pas perjalanan yang kedua dia itu kayak diem aja, nggak pengen ngobrol. Pokoknya saya tahu kayak mungkin dia ada sesuatu gitu, tapi dia nggak bilang apapun gitu ke teman-teman yang lain, takutnya kayak gimana, entah kenapa mungkin. Nah pas di situ kita mutusin ya udah, kita kayaknya bakal gagal muncak, kita cari lahan lagi buat ngecamp, biar kita bisa istirahat dan tidur aja gitu. Semoga besok bisa pulang, karena kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Semoga besok pagi-pagi kita kelihatan gitu dan lebih jelas aja gitu. Di situ kita bikin camp lagi
jarak kita berjalan udah nggak tahu muter-muter dari tadi kita muter sama-sama aja kayak yang pertama kita muter. Kita bikin istirahat, benar-benar istirahat, kita hening, gak ngobrol sama sekali, kita kayak bad mood aja gitu, nggak kepikiran mau ngapain lagi gitu. Nah pas di situ kita mulai pengen ya istirahat gitu. Kita bikin perapian, kita bikin kalau bahasa Sundanya kita siduru gitu. Udah kita matiin, kita pengen istirahat aja. Pas istirahat kita kayak apa ya, kayak ngerasa ada hal yang gak enak gitu, maksudnya istirahatnya juga kayak yang resah gitu. Pas bukan kesempatan, ada hal-hal yang tidak terduga di sini. Saya ngerasa ada yang ngedeket, kedenger banget suara tapak kaki, tapi kayaknya bukan manusia. Di sini tapaknya emang kayak berat banget, kayak tapak ngedip banget, dep 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 dep. Suara langkah kayaknya kayak suara binatang, tapi saya nggak tahu binatang apa karena nggak lihat apa binatangnya. Cuman saya dengar suara aungan kayak jelas banget suaranya, itu kedengar 2 kali dari jauh. Kirain saya doang yang dengarnya, ternyata ada yang lainnya juga pada denger gitu. Nah mungkin yang si lacur ini kebluk, mungkin dia nggak tahu dengar, nggak tahu enggak, tapi kita usahain buat bangunin dia gitu. Cur kadangnya tuh cur, ibaratnya nama kedengeran gak cur, ada suara apa. Dan dia mulai sadar gitu, karena mungkin dia juga udah lelah gitu. Pas kerasanya itu pas dia suaranya makin deket, jadi kayak suaranya ngelangkahnya itu kayak mulai deket ke wilayah kita ngecamp gitu. Dap pelan-pelan, sangat pelan gitu. Di situ kita mau baca apa, kita takutnya nggak tahu ada harimau atau singa atau maung atau meong, kita pikirannya mau kemana-mana, saya nggak tahu. Pertamanya kita nggak mikirin ada hal-hal yang mistis atau kayak gimana gitu, tapi takutnya kita takut ada hewan buas gitu yang emang ngejaga hutan di situ gitu atau kayak gimana. Nah di sini kita ngerasa bahwa wah ini udah nggak benar nih, takutnya kita nggak aman gitu, mungkin kelewat kayak hutan, emang hutan lindung gitu. Nah saya juga nggak tahu harus kayak gimana, kita bacain doa sebisa-bisanya doa kayak gimana, dan ternyata suaranya itu muterin si tendanya kita itu kayak tenda Prisma gitu kan, di dalamnya ada berlima gitu, buat berlima, kayak muterin pelan-pelan, muter gitu suaranya. Mulai dekat kerasanya kayaknya teh peperekat anjing gitu banget nama. Aduh, iya naon ini ada apa ini, ada aya naonnya. Tapi enggak sambil bersuara aya naon aja, aya naon ya. Astagfirullahaladzim, aya naon. Misalkan amit-amit kalau misalkan mati nggak tahu di situ gitu, atau mati dimakan atau kayak gimana. Soalnya kita itu nggak kelihatan ada bayangannya, kita cuma dengar suaranya deket banget gitu. Jadi cuma dengar suaranya doang, dan itu kerasa deket banget ya, deket banget. Dan nggak lama, mungkin ada sekitar 5 menit dia muterin si camp yang kita tidurin gitu. Udah dari situ dia mulai kayak apa, ngelangkah buat ngejauh gitu, langkah jauh pelan-pelan sampai nggak ada gitu. Kita juga ngerasa agak lega juga kan di situ. Kita istighfar semua, istighfar, salah ternyata, astagfirullahaladzim gitu ya. Iya ya naon Gusti, aya naon gitu maksudnya.
takutnya kenapa-napa gitu. Iya, urang dorakan naon, iya aya dorakan naon, maksudnya jadi inget dosa ya pas gitu. Tidak lama dari situ, kurang dari 1 jam kita istirahat, benar-benar kita mau benar-benar mau tidur, ada kayak benar-benar itu kedengeran banget jelas kayak orang dari jauh, banyak orang yang lagi nyamperin kita, kayak benar-benar banyak orang bareng-bareng, dan di kakinya itu kayak pakai gengge gitu, gengge tapi kerenceng gitu, pakai kerenceng. Jadi jalannya itu kayak cewek-cewek India kan suka ada kerencengnya, kerincing, cering, 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 cering. Dan itu konstan semuanya pada bareng jalannya. Cering. Dan sama percis suaranya ngedeket ke tempat kita ngecamp. Di situ kita nggak tahu mau ngapain, ini ada apa lagi gitu. Maksudnya tadi udah, ini sekarang ada apa lagi gitu. Suara itu emang kedengerannya orangnya banyak banget gitu. Nggak tahu mungkin ada berapa puluh orang, tapi cering. Dia ngedeket, suaranya makin keras, kedengeran makin jelas juga. Sama perihal yang dia lakukan sebelumnya, yang tadi dilakukan, kayak muterin tenda kita gitu, diputerin gitu, cering, kayak gitu terus. Dan ada pelan, langsung kayak cepat, cering, pelan lagi kayak gitu suaranya. Wah, kita udah nggak tahu mau ngapain. Wah, kita bacain apapun, mau surat makan atau surat masuk ke WC kita dibacain semuanya. Nggak tahu karena bingung mau apa lagi gitu bacainnya. Kita hampir semuanya udah dibacain. Sampai apa gitu, sampai lagu-lagu anak kita nyanyiin juga, maksudnya nggak tahu harus kayak gimana lagi biar kitanya ngerasa enjoy. Nah, di situ kayak suaranya mulai pelan dan berhenti. Pas berhenti, kayak mereka itu kayak liatin tendanya gitu, kayak liatin si tendanya, walaupun kita juga nggak keluar. Kita lihat kayak ada samar-samar bayangan di luar itu. Pas udah menuju pagi hari, kita bangun udah subuh, tapi nggak ada yang berani keluar karena emang masih gelap gitu. Pengen berani kalau misalkan udah ada mataharinya gitu. Di situ teman-teman sambil nunggu udah bangun dari pagi juga. Kita semua ngerasa aman kalau misalkan udah ada matahari terbit gitu. Kita berani keluar pas pagi, dan di kejauhan kita lihat ada berkerumun orang-orang di situ, dan kita beranikan buat kesana gitu. Oh, itu emang manusia atau bukan gitu, maksudnya takutnya kan kita kenapa-napa karena parno pas malam tadi gitu. Pas udah datang ke sana, ternyata emang ada kayak bapak-bapak gitu separuh baya lagi ngumpul juga, dan ada anak-anak muda juga di sana. Kita bertanya, nanyain ada apa gitu, ini ada apa. Tidak, mungkin ada beberapa jaraknya lumayan nggak terlalu jauh, tapi nggak terlalu deket juga gitu si jaraknya. Kita nyamperin ke mereka gitu, ada apa gitu. Pak, aya naon pak? Iya, aya naon pak? Nah, mereka juga malah bertanya balik gitu, Jang, arobo di dia gitu, ngaronok di dia gitu, jadi pada tidur di sini, bikin ngecamp di sini gitu. Kita jawab aja iya gitu. Cenah naon Jang, cenah di dia mah rada sanget cenah. Nah, sangat di sini teh emang agak rada angker gitu. Di sini tuh emang ketelah angker, katanya emang jarang malah ada yang berani ke wilayah di sini. Biasa yang naik gunung mah ke sana gitu.
oh nya cenah berarti si lacur anjing salah jalan goblok anjing. Nah karena pas di situ kita juga nggak tahu ini emang kayak hutan larangan, kita kesananya itu kita bertanya gitu, emang aya naon gitu di dia teh, emang ada apa gitu di sini berkerumun. Jang terang ieu teh aya anu di pilarian cenah. Jadi ada dari semalam itu ada mayit yang emang udah lama di situ gitu. Jadi di sekitaran kita tidur di tenda itu, beberapa jarak nggak jauh dari tenda kita itu ada mayit, ada yang udah meninggal di situ, nggak tahu udah berapa hari gitu. Katanya mereka juga nyari yang udah meninggal itu, nggak tahu karena apa, tiba-tiba karena apa gitu. Kita juga belum tahu dan kita juga nggak gebeg gitu, maksudnya kita terkejut gitu, jut gitu ya. Kita terkejut, anjing aya nama itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun cenah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah kita sampai terbata-bata gitu ngomongnya juga. Oh karena kita juga nggak tahu kejadian apa yang semalam dialami gitu. Emang teu apal jang di sana. Yoge abah cenah milarian ti kamari cenah. Ternyata mereka juga lagi nyari dari kemarin. Nah pas kita udah beres, kita mungkin kayak gini aja jalannya gitu. Si Hendra yang tadinya udah diem ternyata dia bilang gitu, pas dia mau naik, pas mau ngecamp yang pertama itu, dia itu kayak lihat ada sesosok orang, kayak emang bentuknya kayak raksasa gitu, bayangannya kayak gitu. Dia itu cuman diem merhatiin, tapi dia nggak berani ngomong bahwa itu ada, dia itu lihat gitu. Dan dia ada sosok itu juga, dia si Hendra nggak tahu nih ada sosok si yang ada yang merhatiin sekitar gitu, maksudnya nggak tahu juga. Nah di sini saya juga mungkin ngerasa wah anjir aya naon ya gitu, goblok. Oke, jadi di sini mungkin semuanya juga ngerasa tiba-tiba ngedip banget. Pokoknya di situ kita nggak tahu mau seperti apa, dan berakhirlah kita pulang ke rumah masing-masing dan selayaknya kita bareng-bareng aja. Nah segitulah karena dongeng dari saya. Semoga ada yang mau mendengarkan. Goblok anjing gandeng eta motor. Maaf ya, ada motor lagi yang ngelewat karena ini dekat di motor ya. Dekat di motor, dekat di jalan anjing. Depan jalan ya, maaf. Pokoknya tadi udah beberapa kali ganti kamera, ini kameranya habis, goblok ya. Mantap, maaf. Pokoknya mah itu dongeng dari saya. Semoga, saya nggak tahu tadi mau ngedongeng apa dan jadilah dongengnya seperti itu. Minta subscribe atau komen nggak usah, seikhlasnya aja. Pokoknya mah se-enjoynya kalian. Mau komen, saya minta cuman sarannya doang gitu. Ini mungkin pertama dari saya doang, dongeng Mawang. Terima kasih dari saya Mawang. Penutupan anjing. Pakai suling. Ini sulingnya retak ya, tapi nggak apa-apa. Pales anjing. Terima kasih. Jangan tepuk tangan. Make smackdown. Mantap.